Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa sudah berjalan sangat jauh, namun hati justru terasa semakin lelah? Setiap hari kita bergerak, bangun pagi dengan harapan, menutup malam dengan kelelahan. Kita berusaha, kita berdoa, kita belajar. Namun entah mengapa, ada ruang di dalam dada yang tetap kosong. Kita membaca buku demi buku, mendengar ceramah demi ceramah, memperbanyak ibadah, memperbaiki amal. Semua dilakukan dengan satu tujuan, mencari kedamaian yang hakiki. Namun di tengah semua ikhtiar itu, hati justru semakin ramai. Pikiran tidak pernah berhenti berbicara. Keinginan datang silih berganti. Harapan dan kekecewaan bertabrakan tanpa henti. Seolah-olah hidup ini adalah sebuah pencarian yang tidak pernah selesai. Dan mungkin yang membuat lelah bukanlah perjalanan itu sendiri, tetapi keyakinan bahwa kita harus terus mencari. Padahal ada satu titik yang sering luput dari pandangan. Satu tempat yang tidak bisa dicapai dengan langkah, tidak bisa diraih dengan usaha keras, tidak bisa ditemukan dengan logika. Sebuah tempat di mana semua pencarian berhenti dengan sendirinya. Para arif menyebutnya makam diam. Makam diam bukanlah diamnya lisan, bukan pula diamnya tubuh. Ia adalah diamnya batin. Sebuah kondisi ketika hiruk pikuk pikiran perlahan meredah, ketika ego kehilangan suaranya, dan ketika hati berhenti berteriak. Di sanalah hati akhirnya menangis. Bukan tangis karena sedih, bukan tangis karena kehilangan, tetapi tangis karena pulang. Tangis seorang hamba yang akhirnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Makam diam adalah ruang hening di dalam diri kita, ruang yang sangat sunyi, hingga tidak ada lagi kata-kata, tidak ada tuntutan, tidak ada pembelaan diri. Yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadirannya yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan. Namun mengapa begitu banyak jiwa merindukan diam, tetapi hanya sedikit yang mampu mencapainya? Mengapa saat kita mencoba tenang, pikiran justru semakin ribut? Mengapa ketika kita duduk dalam hening, suara di dalam kepala malah berteriak lebih keras? Mungkin karena selama ini kita terbiasa bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar hadir. Kita sibuk mencari jawaban, namun lupa mendengarkan. Kita sibuk memperbaiki diri, namun lupa merasakan. Padahal diam bukan sesuatu yang harus dicari. Ia bukan tujuan di ujung jalan. Ia adalah keadaan yang muncul ketika kita berani berhenti. Berhenti sejenak dari ambisi, berhenti sejenak dari tuntutan, berhenti sejenak dari keinginan untuk selalu menjadi sesuatu. Di titik itulah, hati mulai berbicara dengan cara yang paling lembut. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Dan mungkin yang selama ini kita cari di luar, sebenarnya sedang menunggu kita di dalam. Maka sebelum melangkah lebih jauh, izinkan diri Anda untuk menarik nafas perlahan. Rasakan detak jantung Anda, dan dengarkan. Bukan suara dunia, bukan suara pikiran, tetapi suara hening yang selama ini setia menunggu di dalam diri Anda. Dan dari keheningan itulah, perlahan kita mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Manusia adalah makhluk yang mencari. Sejak pertama kali membuka mata di dunia ini, kita sudah terbiasa mengejar. Mengejar kasih sayang, mengejar penerimaan, mengejar rasa aman dan arti hidup. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan ada di depan sana. Bahwa jika kita melangkah sedikit lagi, berusaha sedikit lebih keras, maka hati akhirnya akan tenang. Kita mencari dalam ilmu, kita mencari dalam harta, kita mencari dalam hubungan, dalam pencapaian, bahkan dalam ibadah. Namun anehnya, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin terasa ada yang kurang. Ada kegelisahan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti suara lirih di dalam dada yang terus bertanya, apakah hanya ini? Tanpa disadari,
Pencarian yang tiada henti itu menciptakan kebisingan di dalam diri. Setiap pikiran menjadi suara, setiap keinginan menjadi tuntutan, setiap harapan membawa bayangan kecewa. Hati kita pun berubah menjadi ruang yang ramai, tempat lalu lalang ambisi, takut tertinggal, takut gagal, takut tidak cukup. Ironisnya, kita mencoba menenangkan kegaduhan itu dengan menambah sesuatu. Lebih banyak informasi, lebih banyak aktivitas, lebih banyak target. Padahal, yang membuat hati penuh sesak bukan karena ia kurang isi, tetapi karena terlalu banyak beban. Kita jarang bertanya, apakah yang kita cari itu benar-benar hilang? Atau justru selama ini, kitalah yang tidak pernah berhenti cukup lama untuk menyadarinya. Ada kebijaksanaan sunyi yang mengatakan bahwa yang dicari tidak pernah pergi. Ia tidak bersembunyi di tempat jauh. Ia tidak berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Ia selalu ada, dekat, sangat dekat. Namun pencarian yang berisik menjadi hijab yang menutupi kehadirannya. Seperti seseorang yang panik mencari kacamata, padahal kacamata itu sedang bertengger di kepalanya sendiri. Semakin panik ia mencari, semakin sulit ia menyadari. Begitu pula hati manusia. Ketika terlalu sibuk mencari di luar, ia kehilangan kepekaan untuk merasakan apa yang ada di dalam. Banyak dari kita bergerak bukan karena cinta, tetapi karena takut. Takut tertinggal, takut tidak berharga, takut hidup ini sia-sia. Ketakutan itulah yang menjadi bahan bakar pencarian tanpa henti. Dan selama ketakutan itu memimpin, hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Mungkin inilah hikmah terbesar yang jarang kita dengar, bahwa pencarian itu bukan jalan pulang, melainkan tanda bahwa kita lupa rumah. Rumah itu bukan tempat fisik, ia adalah keadaan batin, di mana hati berhenti membandingkan, berhenti menuntut, dan berhenti melarikan diri. Saat kita mulai berani mempertanyakan pencarian, saat itulah pintu kesadaran perlahan terbuka. Bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus diraih, melainkan sesuatu yang harus disadari. Dan mungkin yang selama ini membuat kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terus membawa beban pencarian untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang. Dan ketika pencarian mulai dipertanyakan, saat itulah hati perlahan bersentuhan dengan sebuah kebenaran yang lebih dalam. Makom diam dalam cahaya tauhid bukanlah kekosongan yang hampa. Ia bukan kehampaan tanpa makna. Ia justru sebuah kepenuhan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di titik ini, hati mulai menyaksikan, bukan dengan mata, bukan dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran yang paling jujur, bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber, bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar berbuat, yang benar-benar berkehendak, hanyalah Dia. Selama ini, kita terbiasa melihat diri sebagai pusat segalanya. Aku yang berusaha, aku yang memilih, aku yang menentukan arah hidup. Namun dalam makom diam, kesadaran itu mulai runtuh. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan penyaksian yang lembut. Hati menyadari bahwa setiap langkah telah dituntun, setiap nafas telah diizinkan, setiap pertemuan dan perpisahan telah ditakar dengan sempurna. Disinilah tauhid tidak lagi sekadar ucapan, tidak lagi sebatas keyakinan di lisan. Ia berubah menjadi pengalaman batin yang hidup dan nyata. Ketika hati benar-benar menyaksikan keesaan ini, dualitas perlahan memudar. Tidak ada lagi aku yang berdiri terpisah. Tidak ada lagi kamu yang harus dihadapi. Yang ada hanyalah kesaksian akan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan.
Pikiran yang selama ini berisik mulai kehilangan cengkramannya. Bukan karena ia dimusnahkan, tetapi karena ia tidak lagi menjadi tuan. Ia kembali ke tempatnya, menjadi alat, menjadi pelayan, bukan penguasa. Dalam kondisi ini, ibadah tidak lagi terasa berat, zikir tidak lagi terasa dipaksakan. Ketaatan mengalir seperti nafas yang alami. Bahkan ketika lisan diam, hati tetap berzikir, karena setiap denyutnya adalah kesaksian. Makom diam mengajarkan kita bahwa hakikat ibadah bukanlah banyaknya gerak, melainkan dalamnya penyerahan. Bukan seberapa keras suara kita, tetapi seberapa luruh keakuan kita. Diam di sini bukan tanda kelemahan, ia adalah keberanian tertinggi. Keberanian untuk melepaskan kendali, keberanian untuk tidak lagi memposisikan diri sebagai pusat alam semesta. Ketika kehendak pribadi tidak lagi bertabrakan dengan kehendak ilahi, disitulah kedamaian sejati bermula. Segala perbuatan lahir dari kejernihan, segala keputusan datang dari ketenangan. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena hati telah menemukan sandaran yang tidak tergoyahkan. Dalam makom diam, kita tidak kehilangan diri. Justru kita menemukan diri yang sejati. Diri yang tidak dibangun dari pengakuan, tidak ditopang oleh pujian, tidak rapuh oleh penolakan. Karena ia telah bersandar pada yang maha kekal. Dan mungkin inilah makna terdalam tauhid. Bukan hanya mengatakan bahwa Dia Maha Esa, tetapi menyaksikan bahwa selain Dia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di titik inilah hati berhenti bertanya, berhenti menuntut, berhenti membuktikan. Ia hanya diam. Dan dalam diam itulah hati akhirnya mengenal Tuhannya tanpa hijab. Dan justru ketika hati mulai mengenal keheningan itu, kita akan menyadari siapa yang selama ini paling keras berbicara. Bukan dunia, bukan keadaan, melainkan satu suara yang terus berbisik dari dalam. Aku. Ego tidak pernah berteriak dengan kasar. Ia berbicara dengan sangat halus. Kadang terdengar seperti nasihat, kadang menyamar sebagai kehati-hatian, kadang bahkan tampil seperti niat baik. Namun di balik semua itu, ego selalu membawa pesan yang sama. Aku harus diakui, aku harus terlihat, aku harus menjadi sesuatu. Suara inilah yang membuat hati sulit diam, karena selama aku masih ingin berdiri, keheningan tidak akan pernah sempurna. Ego adalah identitas yang kita bangun perlahan sejak kecil, dari pujian yang kita terima, dari luka yang kita simpan, dari peran-peran yang kita mainkan demi diterima oleh dunia. Tanpa kita sadari, kita mulai percaya bahwa identitas itulah diri kita. Padahal ia hanyalah topeng yang dipakai kesadaran. Ego hidup dari perbandingan. Ia selalu melihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, siapa yang benar, dan siapa yang salah. Selama perbandingan itu ada, selama itulah hati tidak pernah tenang, karena selalu ada yang harus dibuktikan, selalu ada yang harus dipertahankan. Bayangkan seorang pilot yang terus menggenggam kemudi dengan tangan gemetar, padahal pesawat sedang melaju di jalur yang benar. Ia tidak mau melepaskan, bukan karena harus, tetapi karena takut. Begitulah ego. Ia takut jika kendali dilepas, ia akan lenyap. Ia takut jika tidak mengatur, ia tidak lagi berarti. Padahal justru disitulah sumber kegelisahan itu berada. Hijab ego bukanlah sesuatu yang harus diperangi. Melawannya hanya akan membuatnya semakin kuat. Semakin dilawan, semakin ia berteriak. Makam diam tidak dicapai dengan memukul ego, tetapi dengan menyaksikannya. Ketika bisikan itu muncul, kita tidak perlu mengusirnya. Kita cukup melihatnya, mendengarnya, dan tidak menaatinya. Seperti awan yang melintas di langit, ia datang,
Ia berubah, lalu ia pergi. Langit tidak perlu berbuat apa-apa untuk tetap menjadi langit. Dalam penyaksian yang jujur itulah, ego perlahan kehilangan kekuasaannya. Bukan karena ia dihancurkan, tetapi karena ia tidak lagi dipercaya sebagai pusat kesadaran. Ego tidak mati, ia hanya turun tahta. Ia kembali ke tempatnya sebagai alat, bukan penguasa, sebagai pelayan, bukan tuan. Saat itu terjadi, hati terasa lebih lapang, tidak lagi sibuk membela diri, tidak lagi gelisah mencari pengakuan. Dan mungkin inilah salah satu momen paling mengharukan dalam perjalanan batin. Saat kita sadar bahwa selama ini kita tidak lelah oleh dunia, tetapi oleh upaya tanpa henti untuk mempertahankan sebuah aku yang rapuh. Ketika ego mulai terdiam, ruang di dalam hati terbuka. Ruang yang selama ini tertutup oleh suara aku. Di sanalah keheningan mulai berakar. Dan di sanalah pula makam diam perlahan menjadi nyata. Dan ketika suara ego mulai mereda, kita akan melihat hijab lain yang selama ini mencengkram hati dengan cara yang lebih sunyi. Hijab itu bernama keterikatan, dan bayangannya adalah ketakutan. Hati manusia sering tidak tenang, bukan karena hidupnya kosong, tetapi karena ia terlalu banyak menyandarkan diri. Kita menyandarkan rasa aman pada harta. Kita menyandarkan harga diri pada jabatan. Kita menyandarkan ketenangan pada pujian. Bahkan, tanpa sadar, kita menyandarkan iman pada perasaan diterima oleh manusia. Semakin banyak sandaran, semakin rapuh hati itu sendiri. Karena setiap sandaran dunia memiliki satu sifat yang sama, ia bisa hilang. Dan dari kemungkinan kehilangan itulah lahir ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut ditinggalkan, takut tidak cukup baik, takut masa depan tidak sesuai harapan. Ketakutan ini tidak selalu muncul sebagai kepanikan. Seringkali ia hadir sebagai kegelisahan halus yang terus menggerogoti batin. Hati menjadi waspada berlebihan, pikiran sibuk mengatur skenario. Tubuh bergerak, tetapi jiwa tidak pernah benar-benar beristirahat. Padahal, makam diam hanya bisa dihuni oleh hati yang bersandar pada satu sandaran. Selama hati masih menggenggam banyak pegangan, ia tidak akan pernah benar-benar berani diam. Ada bentuk keterikatan yang sangat halus dan sering tidak kita sadari. Keterikatan pada citra diri sebagai orang baik, sebagai orang soleh, sebagai orang yang dianggap benar. Ketika citra itu terancam, hati langsung bergejolak, marah, tersinggung, merasa disalahpahami. Disitulah kita bisa bercermin bahwa hati masih bersandar pada sesuatu selain Dia. Makam diam tidak menuntut kita meninggalkan dunia. Ia tidak meminta kita menjadi asing dari kehidupan. Yang diminta hanyalah satu, melepaskan kepemilikan batin. Kita boleh memiliki, tetapi jangan dimiliki. Kita boleh menggunakan, tetapi jangan bersandar. Harta hanyalah titipan, jabatan hanyalah amanah, pujian hanyalah angin yang sebentar lalu pergi. Ketika kesadaran ini mulai hidup, hati perlahan menjadi ringan. Beban yang selama ini menekan dada mulai terangkat satu persatu. Ketakutan pun menghilangkan cengkramannya, karena ketakutan hidup dari ilusi kendali. Ia membuat kita percaya bahwa segalanya harus sesuai dengan rencana kita. Padahal, ketenangan sejati lahir saat kita berani mengakui bahwa kita tidak mengendalikan apapun kecuali satu hal, cara kita berserah. Tawakal bukanlah menyerah tanpa usaha. Ia adalah kepercayaan yang dalam bahwa apapun yang terjadi tidak pernah keluar dari genggaman Allah.
Saat hati benar-benar bersandar pada Yang Maha Menjaga, ketakutan berubah menjadi ketenangan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena sandaran tidak lagi goyah. Dan mungkin disinilah rahasia ketenangan itu berada, bukan pada hidup yang tanpa ujian, tetapi pada hati yang hanya memiliki satu tempat untuk bersandar. Ketika sandaran itu satu, hati pun berani diam. Dan dalam diam itulah makam hening semakin terasa dekat. Dan ketika sandaran hati mulai menyatu, muncul satu kesalahpahaman yang sering menyesatkan pencari. Banyak orang mengira makom diam harus dicapai dengan memaksa diri menjadi tenang, memaksa pikiran berhenti, memaksa hati sunyi, memaksa perasaan patuh. Padahal, diam yang dipaksa hanya melahirkan perlawanan batin yang lebih keras. Makom diam tidak dibuka oleh tekanan, melainkan oleh kesadaran. Langkah pertama menuju diam bukanlah menenangkan, tetapi menyadari betapa bisingnya isi diri kita. Sadari suara keluhan yang terus berbicara di dalam. Sadari harapan-harapan kecil yang diam-diam menuntut hasil. Sadari doa-doa yang sebenarnya lebih mirip daftar keinginan. Tidak perlu diusir, tidak perlu diperbaiki. Cukup disadari dengan jujur. Kesadaran yang jujur adalah cahaya awal dalam perjalanan ini. Saat kita duduk dan membiarkan hati berbicara apa adanya, kita akan terkejut. Ternyata, selama ini kita tidak pernah benar-benar mendengar isi diri sendiri. Kunci kedua adalah memberi ruang pada ketidaknyamanan. Makom diam tidak selalu terasa damai di awal. Kadang ia terasa gelap, kadang ia terasa kosong, kadang ia terasa menakutkan. Karena selama ini, kita terbiasa mengisi kekosongan dengan suara, aktivitas, dan distraksi. Ketika semua itu dihentikan, yang muncul adalah diri kita yang sebenarnya. Dan itu tidak selalu indah. Jangan lari, jangan menghibur diri. Tetaplah tinggal di sana, sebentar saja. Disitulah latihan sejati dimulai. Kunci ketiga adalah mengembalikan setiap kegelisahan kepada asalnya. Setiap kali hati gelisah, jangan bertanya, bagaimana cara menghilangkannya? Bertanyalah, apa yang sedang aku pegang selain dia? Pertanyaan ini lembut tetapi tajam. Ia akan menyingkap sandaran-sandaran halus yang masih tersembunyi. Saat sandaran itu disadari, lepaskan dengan doa yang sederhana, tanpa bahasa yang indah, tanpa kalimat panjang. Cukup dengan bisikan jujur, "Ya Allah, aku lemah." Di hadapannya, kejujuran lebih berharga daripada ketenangan palsu. Kunci berikutnya adalah memperbanyak diam yang sadar. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang hadir. Diam saat berjalan, diam saat bernafas, diam saat hati ingin bereaksi. Biarkan dunia tetap bergerak, tetapi hati tidak ikut tergesa. Diam semacam ini bukan memisahkan kita dari kehidupan, justru membuat kita lebih utuh menjalaninya. Dan yang paling penting, jangan menjadikan makom diam sebagai target. Target melahirkan ambisi, ambisi melahirkan ego baru, dan ego adalah hijab lama yang hanya berganti wajah. Makom diam bukan sesuatu yang dikejar, ia adalah keadaan yang datang saat kita berhenti mengejar apapun selain ridhonya. Terimalah proses, terimalah naik turun hati, terimalah kegagalan untuk diam, karena bahkan kegelisahan yang disadari lebih dekat padanya daripada ketenangan yang dipamerkan. Jika suatu hari hati terasa hening, syukuri. Jika suatu hari hati kembali gaduh, jangan putus asa. Tetaplah hadir, tetaplah jujur, tetaplah berserah. Karena makom diam bukan hadiah untuk yang sempurna, melainkan pelukan bagi hati yang lelah dan berani pulang. Dan mungkin
Di sanalah rahasianya. Diam bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, ia adalah sesuatu yang kita izinkan untuk terjadi. Dan ketika diam itu datang tanpa dipaksa, tanpa dikejar, tanpa dibanggakan, disitulah perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Banyak yang mengira maqam diam adalah puncak, padahal ia bukan garis akhir, melainkan pintu menuju hidup yang lebih bernyawa. Dari diam yang sejati, lahir kejernihan. Dan dari kejernihan, muncul cahaya yang menuntun langkah. Para kekasih Allah tidak dikenal karena kata-kata mereka, melainkan karena kehadiran mereka. Mereka tidak ramai mengajar, namun hati orang lain menjadi tenang hanya dengan berada di dekatnya. Diam mereka bukan kehampaan. Diam mereka penuh makna. Dalam keseharian, mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap memikul tanggung jawab dunia. Namun di dalam, hati mereka telah selesai dengan hiruk-pikuk pengakuan. Mereka tidak sibuk membela diri, tidak tergesa membuktikan kebenaran, tidak gelisah ketika disalahpahami. Karena di dalam diam, mereka telah menemukan siapa yang benar-benar melihat. Cahaya yang lahir dari diam bukanlah cahaya yang menyilaukan. Ia lembut, ia menenangkan, ia menghangatkan tanpa membakar. Itulah cahaya tauhid yang hidup. Ia tidak memaksa orang lain berubah. Ia hanya mengundang. Dan siapapun yang mendekat akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Para kekasih Allah tidak melarikan diri dari dunia. Mereka hadir sepenuhnya, namun tidak terikat. Mereka mencintai, namun tidak menggenggam. Mereka kehilangan, namun tidak hancur. Karena hati mereka telah bersandar pada yang tidak pernah pergi. Dari makom diam, lahir keberanian yang halus. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk rendah hati. Keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu," tanpa rasa takut. Inilah buah diam yang jarang dibicarakan. Ia tidak menjauhkan manusia dari kehidupan, justru mengembalikannya kepada hakikat kemanusiaan. Jika hari ini kamu masih gelisah, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda hatimu sedang dipanggil untuk pulang lebih dalam. Jika hari ini kamu belum menemukan diam, jangan berhenti. Perjalanan ini bukan tentang cepat, tetapi tentang setia. Setia menyadari, setia berserah, setia kembali setiap kali tersesat oleh diri sendiri. Dan jika suatu hari, dalam kesederhanaan hidupmu, orang-orang mulai merasa tenang tanpa tahu sebabnya, jangan bangga. Itu bukan karena dirimu. Itu karena cahaya yang lahir dari diam yang ikhlas. Semoga perjalanan ini tidak berhenti di video ini saja. Semoga ia menjadi zikir yang terus berjalan di dalam hati kita. Jika narasi ini menyentuh hatimu, menenangkan jiwamu, atau membuatmu merasa tidak sendirian, mohon luangkan 1 detik untuk like, tuliskan isi hatimu di kolom komentar, dan subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya yang lembut ini. Terima kasih telah membersamai perjalanan sunyi ini. Semoga Allah menuntun langkah kita, melembutkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan diam yang menghidupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.